Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan pengumuman 6 menteri baru dalam kabinet kerja Jokowi Ma'ruf. Tentu harapan kita mudah-mudahan menteri-menteri baru yang bergabung di dalam kabinet kerja ini akan memberikan energi baru, sebuah refreshment, penyegaran di dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih maju, lebih makmur, jaya, kuat, berkeadilan tentunya. Salah satunya adalah teman kita, saudara kita yang dekat dengan kita semua, Bapak Sandiaga Uno. Tentunya saya pribadi menyampaikan selamat, tahniah, mubarak. Mudah-mudahan tugas yang baru ini, amanah yang baru ini, menjadi salah satu lagi dari pintu-pintu yang Pak Sandiaga sudah miliki untuk mengabdi kepada Allah. Amanah posisi publik bagi seorang mukmin adalah bahagian dari upaya pengabdian kita kepada Allah. Jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan keikhlasan dan insya Allah kerja keras, komitmen di dalam mengemban amanah ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab, Allah menerima, Allah meringankan, Allah memudahkan. Dan yang terpenting Allah memberkahi sehingga memberikan nilai tambah, manfaat lebih besar lagi kepada bangsa dan negara kita. Saya pribadi sangat yakin sekali dengan ketulusan dan komitmen kerja dari Pak Sandiaga Uno, karena sangat kenal dari dekat. Dan saya kira banyak rakyat Indonesia, bahkan mungkin mayoritas rakyat Indonesia bisa menjadi saksi itu. Selebihnya biar Allah yang menentukan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita kenal Pak Sandiaga sebagai orang yang ikhlas, orang yang tulus, dan pekerja keras, dan memiliki determinasi, memiliki kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan dengan kerja-kerja dan langkah-langkah, dengan strategi yang jelas dan terencana. Insya Allah sukses dan berkah. Kementerian yang lain adalah Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang baru. Saya menyampaikan selamat sebagai seorang Muslim dan aktivis dakwah, khususnya yang sudah lama di luar negeri, menyampaikan selamat kepada Menteri Agama kita yang baru. Dalam konferensi pers atau pidato singkat setelah pengumuman kemarin, Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa salah satu program terutama beliau adalah merekat kembali ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan tentunya ukhuwah basyariyah. Ungkapannya ungkapan lama yang sudah lama kita dengarkan. Oleh karenanya saya kira dengan posisi sebagai menteri, Pak Menteri akan memiliki keluasan untuk bisa mengimplementasikan itu. Dan tentu ukhuwah ini akan bisa tercapai ketika suasana kita kondisikan. Ada suasana yang kondusif, suasana yang tidak penuh dengan tensi, tidak penuh dengan emosi, tidak penuh dengan kecurigaan, tidak penuh dengan berbagai macam tuduhan yang terkadang justru mencabik-cabik, merobek-robek ukhuwah Islamnya kita. Dan karenanya harapan saya bahwa Pak Menteri ke depan bisa menginisiasi terjadinya rekonsiliasi yang betul-betul tulus, ikhlas, keluar dari hati yang paling dalam, dengan sebuah komitmen tanggung jawab kita kepada Allah, bahwa itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Di dunia ini kita bisa mengelak dengan cara apapun,
Dengan segala muslihat bisa kita melakukan pengelakan. Tapi percayalah bahwa there must be somewhere, sometime. Ada suatu masa di suatu ketika di suatu tempat kita akan bertanggung jawab sepenuhnya. Maka mudah-mudahan Menteri Agama betul-betul bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini. Dan tentu dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini, yang terpenting kita sadari adalah pentingnya untuk kita membangun common ground. Platform yang sama, basis visi yang sama. Dan sebagai umat Islam Indonesia, tentu basis visi kita semua adalah bagaimana kita ingin melihat umat kita di Indonesia sebagai bagian mayoritas dari bangsa ini untuk menjadi kuat secara ekonomi, secara politik, secara kultur budaya, pendidikan, dan segala aspek kehidupan umat kita di negeri ini. Kita juga ingin melihat bahwa bangsa kita ini akan menjadi bangsa kuat. Bangsa yang hebat, yang maju. Dan yang terpenting, bangsa yang dewasa. Dan oleh karenanya, yang terpenting dicari adalah common ground. Saya yakin sebesar apapun perbedaan-perbedaan yang ada, semua elemen bangsa ini punya tujuan yang sama. Menguatkan umat dan bangsa. Ingin melihat Indonesia sebagai negara yang kuat, berdaulat, punya kehormatan, kemuliaan, terhormat di mata bangsa yang lain, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang kuat di dunia ini. Maka Menteri Agama, mari kita menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang dingin, suasana yang bisa semua elemen bangsa dan umat ini merasa gerangkul. Jangan ada di antara kelompok-kelompok umat ini yang merasa tertendang, merasa terpukul, lalu kemudian kita merangkul yang lain. Karena itu berarti kita memperengah, memperbesar kemungkinan friksi yang akan terjadi. Maka untuk mengembalikan ukhuwah Islamiyah kita ini diperlukan keikhlasan, ketulusan. Jauhkan langkah-langkah yang terkadang memiliki nuansa-nuansa politis, apalagi memiliki kepentingan-kepentingan politik sesaat. Tapi ikhlaskan dari hati yang paling dalam untuk merangkul semua elemen umat. Setajam apapun perbedaan, bagaimana caranya agar ada upaya untuk merangkul. Dan kalau ada yang salah, tentu kepentingan pemerintah tidak memukul, tapi justru memperbaiki. Tidak menghancurkan, tapi membangun. Tidak merusak, tapi justru kemudian merajut kembali. Karena pemerintah adalah ra'i, pelindung, orang yang melindungi, orang yang menggembala, itulah ra'i. Sementara masyarakat adalah ra'iyah, mereka yang terlindungi, terayomi dengan baik oleh pemerintah. Maka sekali lagi selamat, khususnya kepada kedua teman kita, Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Yakut ya, sebagai Menteri Agama. Harapan kita ke depan Kementerian Agama ini akan menginisiasi langkah-langkah inovatif, proaktif, yang tidak lagi sekedar melawan emosi-emosi sesaat yang timbul di sana-sini. Karena sayang sekali jika energi pemerintahan dipergunakan untuk sekedar melawan apa yang kita anggap sebagai emosi-emosi sesaat, letupan-letupan sesaat yang terkadang terjadi karena suasana politik, ya. Dan ini jangan sampai menghanyutkan pemerintah kita ikut ya, dalam respon kepada suasana emosi sesaat karena politik itu. Pemerintah adalah mereka yang berada di tengah-tengah bangsa ini untuk merangkul semua. Mereka yang sedang marah didinginkan, mereka yang sedang emosi diberikan kesabaran. Mereka yang putus asa berikan semangat dan motivasi. Jangan sampai kemudian nampak bahwa pemerintah ini beroposisi kepada rakyatnya sendiri. Beroposisi kepada masyarakatnya sendiri. Justru kalau ada masyarakat yang kita anggap sedang marah, tanggung jawab pemerintah adalah menjadikan mereka kemudian menjadi sabar, ya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itulah arti daripada ra'i, ya, penggembala, orang yang taking care of. Dan oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan sukses, berkah, dimudahkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
Salam hormat. Mudah-mudahan Allah meringankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.